terhormat. Selamat datang di BBC News. Hari ini tanggal 10 Agustus 1945. Kondisi Jepang semakin memburuk. Bom telah dijatuhkan tentara sekutu di Jepang. Dan tentara Jepang sudah berniat untuk menyerah. Selamat pagi, Bung. Bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus cepat-cepat melakukan proklamasi setelah pencobayan 16 Agustus 1945. Baik, ayo. Pemuda kepercayaan Syahrir kemudian memberitahu kepada Chairul Saleh untuk melaksanakan rapat yang membahas mengenai pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi, Bung. Ada yang saya mau sampaikan. Selamat pagi, silakan duduk dulu. Jadi gini, dengan adanya Jepang menyerang kepada sekutu dan dengan kekosongan kekuasaan ini, saya dan Syahrir berencana untuk rapat dan membahas tentang kekalahan Jepang ini. Dan Sultan Syahrir meminta agar kamu memimpin rapatnya. Pendapatmu boleh juga. Baik, besok saya akan mengumpulkan pemuda untuk membahas hal ini di rapat. Mungkin itu saja, Bung. Terima kasih. Baik, terima kasih informasinya. Coba kamu cek, apakah Charles sudah datang? Chairul Saleh sudah datang. Permisi semuanya. Kalian sudah tahu kan Jepang mengalah kepada sekutu kemarin? Tapi jangan biarkan Jepang memberikan kemerdekaan kepada kita sebagai sebuah hadiah. Tentu saja kemerdekaan tidak mungkin bisa didapat dari Jepang. Saya setuju. Kita sebaiknya melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan dari Jepang. Maka dari itu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Baik, kita sebaiknya mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan segera bermusyawarah dengan pemuda. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta harus dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Baik, saya setuju akan hal itu. Memang seharusnya segera dilaksanakan. Kalau begitu, saya simpulkan bahwa hasil dari rapat ini adalah untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya akan memberitahu Sultan Syahrir akan hasil dari rapat ini supaya dia bisa memberi kabar ke Bung Karno dan Bung Hatta tentang hal ini. Setelah mendapat kabar tentang rapat tersebut dari Chairul Saleh, Sultan Syahrir kemudian menginformasikan kepada Soekarno dan Hatta mengenai hasil dari rapat tersebut. Karena perbuatan saya ingin membicarakan sesuatu tentang kemerdekaan Indonesia. Oke, silakan. Oke, silakan duduk. Iya. Jadi saya dan pemuda lainnya termasuk Chairul Saleh telah merumuskan sebuah rapat agar kita cepat-cepat melakukan proklamasi setelah berjalan 16/1945. Gimana menurut Anda? Saya kurang setuju. Bukankah hal mengenai proklamasi akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Kita harus cepat-cepat agar kita dikuasai oleh negara manapun lagi. Kita sudah kosong, Jepang telah mengalah kepada sekutu. Tidak. Kita harus tetap sabar menunggu PPKI. Kenapa? Padahal kita sudah kosong, Jepang pun sudah kalah, menyerah pada sekutu. Tidak, kita berdua sepakat atau tidak? Ya sudah, kalau begitu saya izin pulang. Silakan. Sekarang terima kasih. Sultan Syahrir kemudian menginformasikan kepada Chairul Saleh pendapat Soekarno dan Hatta mengenai hasil rapat golongan muda. Hal tersebut membuat Chairul Saleh mengadakan rapat golongan muda di Jalan Cikini Raya. Baik, kita para pemuda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepat-cepatnya tanpa campur tangan dari Jepang.
Tetapi para golongan tua menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dibahas dalam sidang PPKI. Maka dari itu kita harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum terlambat. Saya setuju, kita harus segera melaksanakan proklamasi. Namun bagaimana cara kita mengubah keadaan agar Soekarno dan Hatta ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum sidang PPKI? Mungkin secara paksa. Berarti kita akan mendatangi rumah Soekarno untuk menculik Bung Hatta dan Bung Karno. Nah, kita menculik mereka secara paksa. Lalu kita bawa mereka untuk rapat bersama kita para pemuda. Sebaiknya kita membawa mereka ke tempat aman yang jauh dari kawasan yang dipantau Jepang. Kita bawa saja mereka ke Rengas Dengklok, ke rumah Jiao Kisyong, tepat di sisi tanggul Sungai Citarum. Lokasinya tersembunyi, jadi pasti aman. Baiklah, selesai sudah diskusi ini. Ayo kita laksanakan keputusan ini. Kemudian malam harinya mereka pun melaksanakan hasil dari diskusi mereka tersebut. Apa ini malam di sini? Jadi gini Bu, kami mendengar kabar bahwa Jepang akan datang ke rumah kalian untuk menyerang kalian. Maka dari itu, kami akan membawa kalian semua ke Rengas Dengklok supaya lebih aman. Mereka semua kemudian berangkat dan sampai di Rengas Dengklok pada pukul 6 pagi. Kemudian Sudin Casinggi memutuskan untuk berbicara dengan Soekarno dan Hatta. Kami ingin agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Jadi gini loh, kamu itu kan belum cukup dewasa dengan proklamasi ini harus dipikirkan secara matang-matang dan tidak semena-mena. Lagian juga, PPKI sebentar lagi akan menindakkan hal ini. Alah, tapi PPKI itu bukan Jepang. Dan kalau misalnya kemerdekaan kita hanya bisa didapat apabila PPKI setelah membahasnya itu, ya artinya kemerdekaan kita itu hanyalah sebuah hadiah dari Jepang. Dan itu semua itu akan membuat kerja keras kita sebagai bangsa Indonesia selama ini sia-sia. Benar juga. Gimana? Baik, nanti kita pikirkan bersama-sama. Kita pikirkan. Ada perlu apa? Selamat malam, saya akan mencari keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, saya kurang tahu. Emang ada perlu apa? Saya membicarakan sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Cepat beritahu mereka agar saya dapat mendesak untuk melakukan proklamasi. Kalau begitu, mereka di dalam. Mr. Ahmad Subarjo kemudian menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok. Ia kemudian membahas hal mengenai pelaksanaan kemerdekaan dan perumusan konsep proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda malam itu. Jumat pagi pukul 10, proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dilaksanakan di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Weh, cak ganteng weh. Mas ganteng weh. Saya dari PPKI. Rapat. Teriak-teriak. Manis, manis, kucu manis. I like your smile. Yang penting di Rengas Dengklok dan itu menyangkut Lagi ke dalam. Halo. P siapa toh? Wah, sombong kabeh. Bulannya moket mau tak pateni, maaf.